Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah adik-adik tahu nggak sih kalau hari ini adalah hari Minggu yang spesial? Kak Zeta hari ini sama Pak Usama tahu nggak? Kenapa? Ya kenapa Kak? Ada apa? Karena hari ini adalah hari Minggu pertama kita sekolah minggu lagi di tahun 2022. Wah, berarti ini masih tahun baru. Oh iya, Kak Zeta, Kak Arinta, dan Kak Devi sama Bang Samuel belum ucapin selamat tahun baru. Iya. Selamat tahun baru adik-adik. Semoga di tahun 2022 ini kita semua selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan kita juga nanti bisa ketemu lagi langsung di gereja untuk sekolah minggu bareng-bareng lagi ya. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur kita nih sama Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 2021, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus berbapa bunga di sana, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulangi lagi dari awal ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus berbapa bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Inang akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat dari titah yang kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik terkasih, sepanjang tahun 2021 Tuhan Yesus begitu memberkati kita. Nah, untuk itu mari
menjadi anak yang baik dan setia kepada Tuhan dengan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Ayo kita puji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Surta, marilah kita angkat pujian dan mempersiapkan hati kita. Mari kita nyanyikan Tetap Setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan bagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Biarkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengar, kami boleh duduk dengan baik, dan kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Tentu adik-adik
pernah mendengarkan cerita tentang Yunus, bukan? Iya, semua sudah pernah mendengar. Nah, adik-adik, mari kita saksikan tayangan video ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian,
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, tayangan film tentang Yunus tadi adik-adik memberikan contoh kepada kita agar kita juga selalu dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, dengan perintah orang tua kita, agar kita menjadi besar seperti Yunus. Nah, Yunus pertama-tama tidak mau dia untuk mentaati perintah dari Tuhan. Tuhan memberikan teguran melalui angin ribut yang menerpa kapal yang dia tumpangi. Seluruh orang-orang yang ada di kapal itu mencari siapa penyebabnya. Kenapa mereka diterpa oleh gelombang yang sangat dahsyat. Nah, akhirnya mereka membuang undi adik-adik untuk mencari. Ternyata Yunus yang kena. Nah, dan Yunus mengakuinya. Lalu dia menyuruh agar semua orang yang di kapal itu melemparkan dia ke dalam lautan, supaya angin itu dan gelombang itu menjadi reda. Nah, adik-adik tentu juga pernah diberikan suatu tugas, diberikan suatu tanggung jawab. Nah, jika kita melaksanakan itu dengan baik, dengan semangat, tentu kita juga tidak dapat masalah. Tapi jika kita menolak dan kita mau dengan keinginan kita sendiri, kita tidak mau dibimbing, akhirnya datang masalah, datang teguran. Nah, teguran itu berdampak kepada diri kita. Mungkin kita jadi kena marah, mungkin kita jadi kena hukum. Tapi yang mau kakak ingatkan di sini, walaupun kita tadi tidak mau, kita harus cepat-cepat sadar, kita harus cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Kita harus cepat-cepat mengikuti sarannya Tuhan kepada kita, atau suruhan orang tua kita, agar hidup kita menjadi
lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti Yunus tadi, dia sadar, dia salah, tapi akhirnya dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dan akhirnya dia pergi sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu ke kota Niniwe untuk membuat kota itu menjadi baik, menjadi sempurna, seperti film yang kita lihat tadi, yang kita tonton tadi. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu dapat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik sambil menyanyikan Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cua cua, pom pom pom, cua cua. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cua cua, pom pom pom, cua cua. Anak-anak sekolah minggu, undang-undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa
selesai. Dari kisah Yunus, mari kita belajar untuk selalu setia, bertanggung jawab, dan taat kepada Tuhan. Nah, sekali lagi, guru-guru sekolah minggu mengucapkan